Iya kok. Selamat malam buat yang di Jakarta. Suara aku jelas. Halo malam Fem. Malam kok suara aku jelas. Suara aku jelas. Sebentar. Ya kabarnya baik. Malam Fem. Aku Iya. Gimana kok di Jakarta aman? Ini ada temannya Koromi juga nih. Kowicak. Ya. Pak dokter sudah bergabung. Dan suaranya jelas ya Fem? jelas. Wah, selamat malam Pak dokter. Malam. Selamat malam. Bentar. Habis tugas ya. Iya, Apa? simpan HP-nya. Posisiin dulu HP-nya. Oh iya. Cirebon nih. Cirebon. Ntar aku lagi sambil setting nih ya HP-nya. Ya. Fem mungkin suaranya kurang keras loh Fem. Digedein aja. Udah full sih kok. Oh, udah full? Suara saya jelas? Jelas Pak dokter. Tes aku cek. Ya. Yang di bagian tengahnya yang kecil-kecilnya mungkin Fem harus digedein. Ada volume lagi. Udah sih, ini udah pada full. Ya. Oh, putus-putus. Ya, sebentar. Ya. Terima kasih buat waktunya Pak dokter untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya manggilnya Pak dokter kali ya. Wah, janganlah, panggil nama aja lah. Iya, nggak enak lah. Anggap pasien aja dok. Iya. Iya. Mungkin bisa perkenalan, mungkin nama, terus sekarang bertugas di mana dan lain sebagainya, Ya. Pak dokter. Ya, puji nama Tuhan, Bro Dian. Nama saya Gideon ya, di lokasi sih di Bandung. Cuman saya dinasnya di Subang. Puji Tuhan, profesi saya dokter spesialis bedah ya. Ya. Itu aja sih. Beda-beda hati orang ya. Salah satunya. Iya, hari ini kita sih pengen ngobrol-ngobrol dok soal yang berkaitan nama COVID-19. Walaupun mungkin nggak spesialis ahli virus, tapi saya percaya atau mungkin ada informasi-informasi yang bisa dibagikan dok mengenai COVID-19 ini gitu ya. Mungkin yang soal dari penularannya, soalnya kan kayaknya kok kayak ya informasinya sih dari ini ya, dari air liur, terus napas ya, udara, apa namanya bahasa kedokterannya tuh? Iya, Kalau jadi batuk gitu.
intinya ya ini semua masih berkembang ya. Saya juga bukan ahli virus ya, tapi setidaknya dasar ya setiap orang sih harus paham. Jadi tahu bagaimana cara menjaga, bagaimana cara menghindari, bagaimana menjaga diri. Jadi intinya sampai sekarang penelitian berkata ya lewat droplet namanya, percikan ya. Jadi ketika orang ngobrol, ketika orang bersin, ketika orang batuk, ada partikel virus yang ikut serta dengan percikan itu. Dia ketika bicara dia jatuh ya di lokasi itulah, jadi virus ini ikut terbawa. Dan kadang kalau jarak dekat ya tertular langsung dengan droplet itu. Kalau tidak langsung ya orang tersebut, ketika orang tersebut batuk, ngobrol, percikannya nempel misalkan di tangga atau di gagang pintu, terus ada orang buka pintu, langsung pegang hidung, iya resiko tertular ada. Jadi sampai saat ini memang tidak ngawang-ngawang berterbangan secara semaunya dia kayak burung, enggak. Tapi kalau udah di suatu benda, dia akan mati ya dalam kurun waktu tertentu, beberapa jam. Tergantung bendanya. Memang saya tidak hafal. Tergantung menempel di benda apa, pasti mati suatu saat. Tapi entah berapa lama. Itu daya tahannya beda-beda. Memang itu ada catatan tertentu. Saya juga nggak hafal sampai detail benda ini berapa, benda itu berapa. Intinya virus memang akan berkembang biak, bertumbuh kalau ada inangnya. Tapi ketika dia tidak ada inangnya, dia lepas, dia jatuh, dia terbawa droplet nempel di kayu, dia tidak berkembang biak, tapi masih tetap ada waktu untuk hidup. Jadi tidak langsung mati. Iya, oke. Makanya penting banget itu cuci tangan, pakai masker ya dok ya? Ya, itu yang bisa kita lakukan dengan mengurangi kemungkinan resikonya terpapar. Betul sekali. Yeah. Nah, terus apa, Fem? Ya, misalkan kalau orang udah kena COVID gitu ya, apakah ada dampak buruk bagi tubuhnya gitu? Atau maksudnya ada kerusakan-kerusakan gitu di bagian tubuhnya yang lain? Ya, semua selain COVID ya, resiko sakit apapun juga resiko terkena komplikasi ya, atau resiko kerusakan organ akan selalu ada, termasuk COVID juga, itu salah satunya. Karena berkaitan dengan organ pernafasan, ya resiko yang sangat terbesar adalah kerusakan sistem saluran pernafasan ya, terutama paru-paru. Memang tergantung dari banyak faktor, jumlah virus, terus juga kan virus juga ada virulensi, namanya tingkat bahaya tidak bahayanya virus juga ada tingkatannya, sama kekuatan rumahnya ini atau inang daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya tidak baik, lemah, akan sangat mudah virus itu menjadi berkembang dan merusak organ yang lainnya. Berarti memang setelah kita kena COVID itu perlu untuk kontrol gitu ya dok ya, atau ronsen gitu ya? Iya, sebenarnya bukan hanya COVID ya, sakit apapun sebenarnya yang riskan, yang risky, ya tetap harus confirm. Saya pun ketika saya alumni, sebelum saya alumni COVID, saya sakit juga tetap saya sebagai pasien. Saya nggak memutuskan keputusan untuk diri saya sendiri. Nah, ini juga perlu informasi nih dok. Jadi kemarin nih Pak Dokter juga sempat kena COVID ya. Jadi dokter juga manusia gitu ya. Iya, alumni. Alumni. Benar-benar sama kita dok. Jadi minimal mungkin ngecek itu ya dok, yang berkaitan sama apa tadi yang diserang sama virusnya, paru-paru gitu ya. Iya, secara umum sih seluruh organ mungkin, cuman yang menjadi perhatian prioritas ya karena mengenai saluran pernafasan ya, itu yang perlu diperhatikan. Karena saluran nafas ini berkaitan dengan fungsi utama pada organ tubuh manusia. Itu menjadi prioritas diperhatikan. Yang lain juga diperhatikan tentu. Namun organ inilah yang perlu lebih diperhatikan karena memang berkembang biaknya menyerangnya di sekitar situ.
betul betul. Hmm. Dan yang varian Delta ini, yang baru ini, kayaknya penyerangannya mungkin lebih, apa bahasa, lebih masif ya virusnya nih. Lebih Jadi, cepat, lebih cepat lebih ya dok. cepat, lebih cepat Hmm. sehingga kapasitas kesehatan rumah sakit fasilitas dalam satu waktu mendapatkan case yang banyak agak kelimpungan hingga untuk menangani satu kasus dalam waktu cepat tenaga medisnya juga terbatas, otomatis akan terjadi permasalahan dalam keseimbangan antara supply dan demand tenaga medisnya. Sama ke personnya, ke orangnya juga lebih, dampaknya Ya, lebih berat ya iya, dok. karena orang telat mengetahui, telat dibawa, telat diobati, tidak mengobati dengan Oh. sesuai. Itu jadi banyak faktor ya. Banyak juga yang tidak bergejala, banyak juga yang hanya ringan. Cuma karena case-nya cepat dan ada komorbid, ya risknya akan menjadi lebih besar pada orang-orang yang beresiko. Oh, oke. Terus kalau soal obatnya mungkin dok, mungkin bisa berbagi. Sebenarnya nih obat yang bisa kita minum, mungkin kalau pengobatan di rumah gitu ya, insoman, itu apa Ya, tetap gitu. bukan apa ya, tetapi harus tahu dulu Anda masuk resiko mana, kriteria ringan, Hmm. sedang, atau berat. Karena masing-masing ada cara pengobatannya. Jangan Hmm. menjadi dokter untuk diri sendiri. Nah, kadang-kadang itulah yang membuat pengobatan tidak tepat. Walaupun rasa sehat, tapi sisanya keluhannya berkepanjangan. Karena menganggap diri bisa, oh sama dengan flu biasa. Hingga mereka beranggapan, oh cukup dengan begini-begini lewat broadcast. Sedangkan kan ini kasus yang masih baru. Jadi masih banyak sekali pengembangan-pengembangan atau masih banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Jadi nggak bisa menjadi satu patokan khusus. Kalau sakit ini obatnya begini, sangat individual sekali. Hmm. Jadi memang lebih baik disarankan untuk sebelum memutuskan untuk insoman ke puskesmas atau ke Iya, dokter gitu ya. supaya tahu dia masuk yang mana, ringan kah, sedang, berat. Karena untuk Hmm. mengetahui, nanti dengan mengetahui juga bagaimana tata laksananya. Karena Oh. bagaimanapun, walaupun orang udah tahu pakai obat ini, pakai obat itu, ketika ada suatu masalah nggak tahu cara menyelesaikannya. Nah itu yang bingung. Ketika udah berat baru diperiksakan. Nah itu yang menjadi late ya, terlambat hingga menjadi kondisi perburukannya bisa terjadi karena keputusan kita telat atau salah. Hmm. Nah, kalau obatnya tuh kan yang memang banyak tuh namanya apa sih? Asitromisin sama osel Iya tamivir. itu kan awal-awalnya dipakai, kan masih dalam Aha. pengembangan. Sekarang udah mulai ditinggalkan. Karena Oh. sesuai berjalannya waktu, efektivitas penilaian dan kegunaan itu akan berjalan dengan perkembangan pemberian terapi. Malah hal-hal itu sudah mulai ditinggalkan. Semua Hmm. kembali kepada penilaian, apakah obat-obat tersebut memang berguna atau tidak. Kayak Hmm. Tamifir kan, memang untuk disertai biasanya pada pasien yang ada gejala influenza. Tapi kalau tidak ada, ya tidak perlu. Dan sekarang pun kembali ke kondisi penilaian pribadi masing-masing. Justru yang menjadi eh, obat pertama yang terakhir, setahu saya namanya ada Favipiravir itu yang wajib diberikan. Tapi kembali juga evaluasi klinisnya pasien seperti apa. Nggak bisa jadi satu patokan, harus ini obatnya. Itulah seninya kedokteran, nggak bisa menjadi satu keharusan, pasti begini. Apalagi yang tanpa gejala, ya tidak perlu pemberian obat yang macam-macam. Iya dok, betul. Waktu itu juga kan saya pernah kena ya dok di awal Juli tuh. Nah, Awal apa?
awal Juli saya pernah kena Oh juga. sama berarti barengan. Iya, benar. Awal Juli juga saya. Iya betul. Ya memang masih gejala ringan sih waktu itu kan. Terus nanya ke beberapa temen yang udah pernah kena COVID gitu kan, obatnya apa gitu. Terus mereka sarannya itu salah satunya oseltamivir itu kok. Hmm. Tapi saya baru sekali minum itu udah apa ya, asam lambung saya naik. Padahal udah dipatenin sama apa namanya itu obat asam lambung, omeprazol udah dibarengin sama omeprazol waktu itu. Tetap aja gitu, tetap asam lambungnya itu benar-benar nggak kuat banget sih waktu itu. Iya, memang sangat individual. Saya Hmm, juga malah tidak minum oseltamivir sama sekali. iya, Beda-beda ya, iya, tergantung badan. Ya, sangat individual lah, tergantung evaluasi dan penilaian. mm-mm. Terus juga dok di apa namanya di kampung saya itu kan masih jauh dari dokter, rumah sakit gitu, obat-obatnya itu terbatas gitu. Nah itu mereka harus gimana dok tuh? Ya, intinya kembali sebenarnya virus itu penyakit yang memang akan hilang dengan sendirinya, sembuh dengan sendiri. Namun, ya kembali, pasien tersebut masuknya kriteria yang mana ringan, sedang, atau berat. Kalau hanya ringan-ringan saja dengan keterbatasan obat, ya menaikkan imun tubuh dengan evaluasi dinilai aman, ya silakan dilanjutkan dengan vitamin C, dengan vitamin D, dan juga pemberian multivitamin yang lain, berjemur, itu cukup. Namun kalau udah sedang berat, ya nggak bisa hanya dengan obat, harus dibawa ke fasilitas perawatan kesehatan. Namun kan untuk tahu itu ringan sedang berat, salah satunya adalah pemeriksaan dan saturasi. Masalah ronsen yaitu urusan kemudian setelah di fasilitas kesehatan. Nah Begitu. itu mungkin yang memang susahnya, beratnya kali Fem. Ini kalau Fem ini di daerah aslinya dok, eh, daerah Sumba, Mm-mm. daerah kampungnya ini di daerah sana ya memang keterbatasan fasilitas kesehatan ya Fem. Iya Jadi betul. Ya. Ya semua kembali ke eh, evaluasi ya, karena nggak bisa dijadikan satu patokan. Kalau gini pasti begini. Kembali kepada keluhan dan penilaian evaluasi. Karena kita sebagai dokter juga tidak bisa mengeneralisir ini loh pasti sembuh, ini nggak bisa. Karena dengan konsumsi obat akan timbul efek samping atau kontraindikasi, bahkan sesuatu yang malah memperburuk kondisi. Tergantung semua hasil dari evaluasi. nah kalau mengenai vaksin dok, mungkin ada informasi yang bisa diberikan. Kenapa sih kita harus vaksin, manfaatnya, terus kan saya udah vaksin, udah 2 kali. Kalau saya ini nggak ada efek sama sekali di badan saya, jadi ya biasa aja gitu ya, disuntik. Tapi katanya ada yang bilang yuk nggak ada efeknya, itu malah vaksinnya itu kurang kurang bekerja gitu. Yang bagus tuh kalau Iya, ada efeknya. iya sebenarnya kan vaksinasi tujuannya bukan untuk jadi seperti tameng nggak kena COVID sama sekali, enggak. Vaksinasi itu tujuannya untuk tubuh kita diperkenalkan terhadap sumber kemungkinan infeksi melalui vaksinasi. Nah, melalui pemberian vaksin terbentuk imunisasi namanya pembentukan imun. Jadi hal itu ketika tubuh mengenal ada sesuatu benda asing, ketika ada benda asing beneran masuk, salah satunya COVID, maka pertahanan pertama sudah siap untuk memblokade virus itu berkembang biak. Jadi bukan artinya dengan vaksinasi Anda pasti kebal. Anda pakai jas hujan juga tetap kehujanan dan bisa basah. Bukan artinya pakai jas hujan tetap Anda sampai rumah tidak ada rembesan. Tetapi setidaknya Anda sudah ada perlindungan ketika terkena sesuatu percikan, virus itu masuk, tubuh sudah memblokade dulu. Walaupun suatu saat virus akan berkembang, namun sudah bisa dikenali, tubuh sudah mulai membentuk pasukan hingga resiko terjadi perberatan atau perburukan akan berkurang.
Nah, pertanyaannya vaksinnya gimana? Yang mana? Ya vaksin yang ada dulu. Kalau nunggu vaksin yang nggak ada, yang kita sukai nggak dapat, keburu kena COVID, repot. Intinya vaksin ya yang mungkin ada, ya itulah yang didapatkan dulu. Masalahnya orang kadang membanding-bandingkan, ya semua ada plus ada minusnya. Semua ada kelebihan ada kekurangan, yang nggak ada satu yang the best of the best. Semua juga masih berjalan. Semua masih melihat wait and see perkembangannya. Jadi intinya kita divaksinasi melindungi diri sendiri dan juga melindungi sekitar kita yang tidak mungkin divaksin atau tidak karena komorbid belum bisa divaksin. Hingga kalau kita terpapar kita menjadi ringan dan kemungkinan menularkan juga menjadi ringan. Nah, dengan adanya tujuan pemerintah pemberian vaksinasi itu terjadi namanya kekebalan komunal. Jadi semakin banyak orang yang divaksin, semakin banyak juga orang yang berkurang resiko terpapar atau sakit beratnya, hingga dengan mengurangi resiko itu memiliki resiko yang kecil juga menularkan kepada yang lain. Jadi kita melindungi diri sendiri juga ikut membantu melindungi kawan-kawan atau orang yang ada di sekitar kita yang mungkin belum bisa divaksin atau tidak bisa divaksin. Seperti itu prinsipnya. Ya, berarti untuk teman-teman yang belum divaksin, mari ya, mumpung masih gratis gitu ya. Nggak tahu tuh, mungkin ada waktunya nanti harus bayar. Jadi mumpung masih gratis, coba cari informasi. Mungkin ada tempat-tempat terdekat yang sedang membuka diri untuk memberikan vaksin tersebut. Nah, kalau yang tadi saya tanya dok, kalau saya ini kan nggak ada efeknya tuh vaksinnya tuh. Nggak, badannya nggak anget, itu gimana dok? Nggak bisa dijadikan patokan. Nggak anget berarti nggak bekerja, enggak. Karena sistem respon itu berbeda-beda. Kalau mau tahu benar tidak bekerja, ada bisa pemeriksaan antibodinya. Namanya antibodi kuantitatif, nanti keluar angkanya. Apakah benar tidak ada gejala, tidak ada efek atau tidak ada sesuatu keluhan setelah vaksinasi, pasti gagal dalam tanda kutip, nggak bisa jadi patokan. Setiap orang responnya berbeda-beda. Oke, ya. Lalu soal ini dok, kalau yang sudah kena kayak Fem ini belum vaksin ya Fem? Belum. Harus nunggu 3 Pak dokter nggak tahu nih, udah vaksin belum Pak? Bentar lagi. Iya, itu kenapa Pak harus nunggu sampai 3 bulan? Ya, kalau itu kebijakan pemerintah karena antara supply dan demand nggak seimbang. Banyak daerah atau banyak lokasi yang kekurangan vaksin, hingga kebijakan pemerintah menunda 3 bulan bagi orang yang sudah terkena COVID karena sudah punya kekebalan pasca infeksi. Jadi berikanlah kepada yang lain yang memang belum punya kekebalan supaya terjadi kekebalan dari orang-orang yang belum memiliki mungkin riwayat terpapar hingga belum punya antibodi. Jadi tujuannya sepertinya itu. Ya, namun pertanyaannya boleh langsung. Ya sebenarnya sih kalau saya baca-baca memang, tapi apakah efektif? Karena kan setelah terpapar antibodinya masih cukup baik, cukup kuat. Nah, efektivitasnya diperkuat setelah daya tahan tubuh, setelah antibodi menurun, booster masukkan vaksinasi lagi, supaya apa? Supaya di booster dinaikkan lagi daya tahan tubuhnya. Jadi efektivitasnya saling menutupi. Ketika daya tahan tubuh menurun, masukkan, maka akan naik lagi. Di luar kebijakan ya. Ya, wah informasi. Namun ini pun masih ada kontroversi. Ini pun masih ada penelitian-penelitian yang mengatakan langsung pun tidak apa-apa. Ya masing-masing ada pertimbangannya. Mantap nih informasinya dok. Apalagi Fem? Mungkin ada pertanyaan lagi. Iya, satu pertanyaan lagi kok. Tentang badai sitokin. Lagi loading kayaknya. Jaringan. Ya, ini ramai juga ya badai sitokin ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya
respon tubuh ya terhadap sesuatu benda asing, ya salah satunya virus pasti akan ada, tergantung dari banyaknya virus yang masuk, tergantung juga dari keganasannya virus, dan juga banyak faktor. Nah, badai sitokin ini respon tubuh yang berlebih dari satu benda asing yang masuk menimbulkan suatu badai sitokin. Namun tiap orang kan berbeda-beda, tergantung kondisi fisik daya tahan tubuh kita, tergantung dari banyaknya virus yang masuk. Ini tidak bisa jadi patokan. Malah kadang-kadang terjadi badai sitokin pada saat-saat virus sudah menurun jumlahnya dan sudah tidak aktif lagi. Tapi respon tubuh terhadap benda asing itu tinggi sekali, hingga menjadi resiko yang dikatakan tadi badai. Malah jadi respon tubuhnya berlebihan, seperti itu. Nah, kembali itu evaluasi dari penilaian. Biasanya kalau badai sitokin biasanya pada kondisi-kondisi yang berat ya, karena kestabilan tensi dan lain-lain juga menjadi tidak stabil, pernafasan menjadi tidak stabil. Itu. Tapi berarti nggak semua orang kena badai sitokin ya dok? Yang enggak, terpapar? Dan semua orang. Yang sakit-sakit ringan, yang enggak, yang sedang juga enggak. Tapi yang sedang bisa menjadi berat, bisa. Yang ringan juga bisa menjadi berat, bisa. Kembali evaluasi D-nya ya. Oke. Kembali ke penilaian itu semua. Wah. Ya, informasinya mantap ya, Fem. Udah nggak ada lagi, Fem, pertanyaan. Udah kok. Iya. Jadi terima kasih dok buat informasinya. Memang Sama-sama. kita bikin nih acara nggak lama, tapi tadi walaupun singkat, padat, informasinya saya rasa luar biasa gitu ya buat kita, buat teman-teman juga. Berharap juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang jauh di sana, daerahnya Femi, daerah Sumba itu juga, sehingga bisa membantu mereka. Ya, jadi sekali terima kasih buat kesempatan waktunya yang sudah diberikan. Terus mungkin ada momen Fem untuk ya sekali lagi terima kasih ya buat Dokter Gideon yang sudah membagikan informasi yang sangat penting buat kami semua. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah bergabung malam hari ini. Terima kasih udah luangin waktunya. Sampai ketemu di Biru yang akan datang. Biru yang akan datang itu di tanggal 30 September 30. Ya, Kok, ya? Iya, 30. 30 September 2021 jam 7. Ya, masih ngomongin soal COVID ya. Iya, soal COVID. Ini kali ini juga bukan orang yang mengalami, tapi ikut merasakan ya. Nanti berharap ini juga bisa jadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan, yang juga mengalami hal yang sama, sehingga punya kekuatan, tetap punya semangat dalam menjalani kehidupan. Ya mungkin itu aja buat acara malam hari ini. Sekali lagi dok, terima kasih buat waktunya, kesempatannya. Tuhan memberkati. Ya. God bless. God bless.